Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4B IPA Terapan yang beranggotakan saya Indah Diani NIM K7119118. Saya Intan Dinandi NIM K7119122. Saya Khairotin Hisan NIM K7119134. Saya Indimas Waramukti NIM K7119119. Saya Mila S. Andini NIM K7119165. Saya Nanda Aulia Adesti Nuraya NIM K7119184. Di sini kami akan melakukan praktikum pembuatan sabun cair dengan bahan-bahan alami. Pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini telah melanda berbagai negara di belahan dunia. Hingga saat ini, belum ada vaksin ataupun obat yang terbukti efektif dalam mengobati penyakit tersebut. Badan Kesehatan Dunia atau WHO serta Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengeluarkan imbauan mengenai hal yang harus dilakukan dalam mencegah corona jenis baru ini. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan berbagai upaya pencegahan, yang salah satunya adalah dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau yang sering kita kenal dengan istilah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan dengan sabun merupakan salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari menggunakan air dan sabun oleh manusia untuk menjadi bersih dan memutus mata rantai kuman. Mencuci tangan dengan sabun atau CTPS dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit. Mencuci tangan dengan air saja lebih umum dilakukan. Namun, hal ini terbukti tidak efektif dalam menjaga kesehatan dibandingkan dengan CTPS. Menggunakan sabun dalam mencuci tangan sebenarnya menyebabkan orang harus mengalokasikan waktunya lebih banyak dalam mencuci tangan. Namun, penggunaan sabun menjadi efektif karena lemak dan kotoran yang menempel akan terlepas saat tangan digosok dalam upaya melepasnya, sehingga kuman pun akan ikut terbawa. Nah, teman-teman, sebenarnya kita juga bisa loh membuat sabun sendiri dengan menggunakan bahan alami yang tentunya ramah lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sabun cair. Untuk bahannya, yang pertama ada minyak kelapa sawit, minyak zaitun, larutan alkali kulit kelapa, ekstrak lidah buaya, air, ekstrak pandan, ekstrak jeruk nipis, larutan NaCl 2 sendok. Untuk alat yang digunakan ada saringan, sendok, pisau, gelas takar, mangkok, alat tulis, alu, dan baskom. Percobaan yang pertama, kita menggunakan larutan NaCl dengan 2 sendok. Karena saponifikasi merupakan reaksi perpaduan antara minyak atau trigosoid dengan larutan alkali. Langkah pertama, kita tuangkan minyak ke media. Kita di sini menggunakan 2 jenis minyak, yaitu minyak kelapa sawit dan minyak zaitun. Campurkan. Kemudian kita aduk secara merata antara minyak kelapa sawit dan minyak zaitun tadi.
Kemudian kita tuangkan larutan alkali ke dalam media setengah. Karena kita akan membuat sabun cair, maka kita akan menggunakan kalium hidroksida, di mana kalium hidroksida yang akan kita gunakan adalah dari alkali kulit kelapa. Kita campur menjadi satu, kemudian kita aduk secara merata. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan air dalam media. Kemudian kita aduk secara merata. Next, kita akan mencampurkan larutan NaCl dengan ukuran 2 sendok dan ekstra lidah buaya. Dan campurkan dengan lidah buaya. Dan kita aduk secara merata. Kemudian kita akan memberikan ekstra jeruk nipis sebagai pewangi sabun. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita untuk mempercantik warna, kita gunakan ekstrak daun pandan. Kita campurkan sedikit demi sedikit. Kita aduk sampai merata. Nah, dapat dilihat untuk hasil percobaan pertama, hasilnya sebagai berikut. Sedangkan untuk percobaan kedua, memiliki hasil sebagai berikut. Pada percobaan pertama dengan larutan NaCl 2 sendok memiliki sabun yang lebih kental. Sedangkan pada percobaan kedua dengan larutan NaCl 1 sendok memiliki sabun dengan tingkat kekentalan yang agak cair. Nah, dapat disimpulkan bahwa larutan NaCl atau larutan garam dalam pembuatan sabun cair berfungsi sebagai bahan pengental. Nah, pada percobaan 1 dapat dibuktikan bahwa semakin banyak jumlah garam yang digunakan dalam pembuatan sabun cair, maka sabun yang dihasilkan akan semakin kental. Sedangkan pada percobaan kedua, semakin sedikit jumlah garam yang digunakan, maka sabun yang dihasilkan akan semakin cair. Nah, cukup mudah bukan? Kalian dapat membuatnya sendiri di rumah loh. Selamat mencoba! Demikian praktikum dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.